Seharusnya kamu patuh pada mereka. Dasar keras kepala. Apa akibatnya? Nih, lihat, sudah jelek kayak gini, masih aja pontang-panting. Kamu sih terlalu mengikuti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu tapi kurang pertimbangan. Penuh gairah emang, tapi apa? Gak logis. Apa? Salahku sendiri? Kamu sendiri kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok berbeda dari yang lain. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika. Nih, lihat. Mau pikir kamu bisa apa? Kamu dapat apa dari semua ini? Duh. Coba ya, kalau kamu patuh seperti teman-teman sekelasmu yang bisa berpikir dan bertindak layaknya orang waras. Sekolah dengan baik, hidup tertib. Kamu malah edan-edanan sama yang namanya fiksi, puisi, seni. Halah, pret. Nih, lihat. Dapat apa kamu dari begadang tiap malam ini hasilnya? Seperti remaja muda yang ada di kampung ini, saya tak mengerti keistimewaan apa yang saya miliki dan bisa saya banggakan. Tapi saat di sekolah, guru bahasa Indonesia kami membacakan sebuah puisi yang sangat indah hingga tumbuh rasa cinta dan kagum pada diri saya, pada puisi hingga novel-novel terhebat dari pengarang di dunia ini. Bukan hanya itu, bahkan lukisan, musik, dan seni-seni lainnya tak habis saya kagumi. Tapi itu bukan berarti saya membenci mata pelajaran yang lain. Namun teman-teman saya mengolok-olok saya, mengejek saya karena rasa cinta dan kagum saya itu. Mereka mengatakan saya sok tua, sok hebat, seniman dadakan, gak matching sama umur. Mereka mengatakan hal seperti itu sambil tertawa bersama. Tapi tak apa-apa, saya bahagia bisa melihat mereka tertawa. Di usia seperti saya ini, setiap orang harus membuat pilihan yang penting bagi hidupnya. Saya tak mau ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seperti sebuah warisan, tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa yang mereka dapatkan. Tidak, saya tidak seperti itu. Jika
jika mereka tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka, itu juga pilihan mereka. Jadi, kau tak bisa terus-terusan menyalahkan saya dengan pilihan saya ini. Saya ingin menjadi seniman, saya ingin menjadi pengarang. That is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-terusan datang pada saya lalu meminta saya untuk mengubah pilihan saya ini. Tidak bisa. Saya tahu bahwa saya tidak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak menghalangi saya karena saya keras kepala. Tapi mereka juga tak mendukung. Mereka membiarkan saya dengan pilihan saya ini, sambil diam-diam berharap bahwa saya akan gagal. Dan mereka dapat menunjukkan pada saya bahwa pilihan mereka lah yang benar. Lalu mereka akan berkata, persis seperti yang selalu kau katakan. Kapok. Makanya, jadi anak itu jangan ngeyel. Sudahlah, PNS itu pasti pilihan yang terbaik. Sudah banyak contoh profesi seperti kamu itu. Sudah siap susah. Lah kok masih nekat? Itu karena pikiranmu itu terlalu liar. Liar? Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas untuk menjalani hidup saya. Saya juga mengerti kok batasan-batasan. Mengapa sebuah pemikiran bebas harus dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA seperti saya tak boleh memiliki pikiran melampaui usianya? Apakah menjadi remaja itu sama dengan mengisi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, menambah pertemanan yang banyak di medsos? Saya tidak membenci hal itu. Saya hanya tidak ingin jika hanya itu isi pikiran kepala saya. Apa ada yang masih berpikir bahwa saya salah jika saya mendapatkan sebuah bakat dan gelora jiwa saya pada seni? Apa juga ada yang masih berpikir bahwa kata-kata ini hanyalah sebuah settingan? Tidak. Ini benar saya. Semua kata-kata itu keluar dari benak seorang remaja. Anda tak perlu lagi menganggap aneh jika ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok kelada rebis, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi juga jalan yang satu lagi. Sepertinya lebih menarik hati. Rumputnya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni.
Tak ada jejak-jejak kaki. Rumputan tegak bestari. Oh, kuputuskan kulalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti, tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita tentang duka suatu saat. Pada umur kita akan berjumpa bersimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satu jalan yang jarang sekali dilalui. Dan itulah beda kita. Ini tadi adalah sebuah puisi, Jalan yang Tak Ditempuh, karya Robert Frost. Guru bahasa Indonesia kami yang memberikannya pada saya sebelum ia berhenti mengajar di sekolah, karena ia hanya mengantongi ijazah D3. Tapi di sekolah kami guru-guru minimal harus bergelar S1. Dia pernah bilang padaku, tempuhlah jalan yang ingin kau lalui, meskipun itu jarang dilalui oleh orang lain. Selama itu bisa membuatmu menjadi kuat menjalani hidup, maka tempuhlah. Dia juga memberikan buku-buku yang membuat saya menjadi lapar akan hikmah, dan membuat pikiran saya terus-menerus terjaga. Beliau juga percaya pada saya bahwa saya akan sanggup menjalani hidup saya. Lihat saya sanggup, dan mungkin saya akan berhasil. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus saja bertengkar. Padahal cerita ini harus saya selesaikan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Mereka tahu bahwa remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita untuk menjadi inspirasi bagi hidupnya. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir ini, saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit dan juga produser film yang tertarik akan masalah remaja. Saya hampir kehabisan ide. Makanya saya mengambil sebuah cerita dari kisah hidup saya sendiri. Sebenarnya malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan menghargai Anda jika Anda berkenan memberikan solusi bagaimana konflik dari kedua tokoh dalam cerita saya ini dapat selesai. Tapi tunggu dulu ya, saya mau masuk ke dalam. Saya permisi karena anak saya paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng mengantar tidur untuknya. Permisi. Tolong jangan terlalu ribut ya. Nanti mereka berdua datang lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.